Assalamualaikum, halo teman-teman Senang Sinau. Jumpa kembali dengan kami tentunya di channel Senang Sinau yang selalu berbagi hal-hal yang positif tentunya. Nah, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya nih, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan tanda lonceng. Saya hitung 1-3, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik tombol subscribe. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala usaha, kegiatan, dan aktivitasnya, dan selalu diberikan rezeki serta umur yang panjang. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tenang saja, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Oke, kali ini kami akan membagikan sebuah hal yang tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Perhatikan dengan seksama. Juntri Habehan, seorang pria dari desa Laembulan, kecamatan Sintinzo, Kabupaten Dairi, yang merupakan orang yang dibesarkan dari keluarga yang kurang mampu. Pekerjaan orang tuanya adalah petani. Ia memiliki 11 saudara kandung. Sejak kecil, mereka selalu terkendala dengan masalah ekonomi. Ia disekolahkan orang tua hanya sampai dengan tingkat SMP. Orang tuanya menyuruhnya untuk berhenti sekolah karena tidak ada uang untuk melanjutkan sekolah ke tingkat SMA. Lagi pula, masih ada adik-adiknya yang harus disekolahkan oleh orang tuanya. Hal itu membuatnya sangat kecewa karena ia sangat ingin melanjutkan pendidikannya hingga perguruan tinggi. Namun apa boleh buat, dia hanya bisa meratapi nasib yang ia alami dan keluarganya. Setelah tamat dari SMP, ia hanya membantu orang tuanya bekerja ke ladang. Kesehariannya hanya bekerja di ladang. Ia kadang merasa malu melihat kawan-kawan seangkatannya yang bersekolah, sehingga hal itu membuat ia menjadi jarang keluar rumah bermain dengan kawan-kawannya. Setelah sekian lama bekerja membantu orang tuanya, ia berencana untuk pergi merantau. Namun, ia belum memberitahu kepada orang tuanya tentang rencananya itu. Ia ragu untuk mengatakan hal tersebut kepada orang tuanya. Ia selalu berpikir bagaimana agar ia bisa mengubah nasib keluarganya. Ia sangat ingin bisa membantu adik-adiknya untuk bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Dia tidak mau hanya membantu orang tuanya ke ladang saja, karena jika ia ke ladang sulit untuk mengubah nasib keluarganya. Ia kemudian bekerja mengangkat barang ke mobil yang akan dikirim ke luar kota. Pekerjaannya setiap hari harus menyusun barang sebanyak 6 mobil setiap harinya bersama teman satu kerjaannya. Setelah bekerja selama seminggu, akhirnya ia menerima gaji dari hasil kerjanya. Ia tidak tega melihat adiknya akan putus sekolah jika uang sekolahnya tidak dibayar. Ia membayangkan ketika dirinya waktu sekolah juga mengalami hal yang sama. Ia kemudian memberkahi hasil kerjanya kepada orang tuanya untuk membayarkan uang sekolah adiknya. Ia juga sangat sedih karena ia terpaksa tidak jadi pergi untuk merantau. Ia harus bekerja agar bisa mendapatkan uang. Suatu hari ia melihat pedagang bakso keliling. Kemudian ia membeli bakso tersebut. Saat makan bakso, muncul dalam pikirannya ingin menjual bakso. Ia kemudian menanyakan tentang hal-hal penjual bakso. Ternyata pedagang bakso tersebut bukan pemilik warung bakso keliling yang dijualnya. Ia menanyakan pendapatan penjual bakso tersebut. Menurutnya pendapatan sebesar itu sudah lumayan besar. Kemudian ia tertarik untuk menjual bakso juga. Keesokan harinya ia pergi ke rumah pemilik warung bakso tersebut agar ia bisa menjual bakso. Ia diizinkan untuk bekerja menjual bakso, dan pun ia mulai bekerja. Tak disangka jualannya sangat laris. Ia sangat semangat melakukan pekerjaannya. Pendapatan yang didapatnya harus dibagi dua dengan pemilik warung tersebut. Setelah sekian lama berjualan bakso, ia kemudian berpikir untuk membuat warung sendiri agar pendapatan yang didapatinya lebih besar dari yang sekarang.
Ia telah memiliki uang yang lumayan dari hasil kerjanya. Kemudian ia ingin membuat warung baksonya sendiri. Ia pergi menempahkan gerobak baksonya. Ia juga membeli bahan-bahan yang perlu digunakan untuk membuat bakso. Namun modalnya kurang karena habis untuk menempahkan gerobaknya. Ia meminjam uang dari tetangganya. Tetangganya memberikan kepadanya pinjaman, tetapi dengan syarat uang itu harus dikembalikan secepat mungkin. Ia dibantu oleh ibunya untuk membuat bakso yang akan dijualnya. Ia kemudian menjual baksonya. Baksonya juga sangat laris. Ia mendapat uang yang lumayan. Tetapi uang tersebut harus digunakan untuk membayar uang kepada tetangganya. Ia mencicil utangnya karena pendapatan tidak cukup membayar langsung seluruh utangnya. Lagi pula, pendapatan juga harus digunakan untuk membeli bahan untuk membuat bakso. Setelah sekian lama menjual bakso keliling, ada pengusaha yang membuat warung bakso yang besar dan tempatnya sangat luas. Itu membuat dagangannya menjadi kurang laris karena orang di sana lebih nyaman membeli bakso ke tempat yang besar tersebut. Setelah sekian lama ia kalah saing dengan pengusaha bakso tersebut. Kadang ia rugi karena baksonya tidak habis terjual. Karena tak mampu bersaing, akhirnya ia tidak menjual bakso lagi. Ia kemudian menjual gerobak baksonya dengan harga yang jauh lebih murah dari harga belinya. Tetapi ia menjualnya karena tetap tidak ada gunanya lagi. Kemudian ia berencana pergi merantau ke Jakarta. Ia berangkat ke sana naik mobil bus karena tidak memiliki uang cukup jika pergi menggunakan pesawat. Di sana ia tidak memiliki keluarga atau kerabat. Setelah sampai di sana, dia tidak tahu ingin kemana karena tidak tahu daerah di sana dan tidak ada orang yang dikenalnya. Ia mencari-cari tempat agar ia bisa bekerja sekalian tinggal di sana. Dengan menggendong tas yang berisi pakaian, ia pergi ke warung-warung memohon supaya bisa bekerja di sana. Namun tidak ada yang menerimanya. Hari pun sudah mulai malam. Terpaksa ia mencari tempat untuk istirahat. Ia menemukan tempat bengkel yang sudah tutup dan di sana ada kursi di terasnya. Ia kemudian pergi ke sana dan istirahat. Ia tertidur di sana dengan tas yang digendongnya dijadikan sebagai bantal. Keesokan paginya, pemilik bengkel membuka bengkelnya. Pemilik bengkel tersebut melihat ada orang tertidur di kursi terasnya. Pemilik bengkel tersebut membanguninnya dan dengan terkejut ia bangun. Pemilik bengkel tersebut menanyakan mengapa ia tidur di sana. Ia menjelaskan semuanya kepada pemilik bengkel tersebut. Pemilik bengkel tersebut kasihan melihatnya. Lagi pula ia tidak memiliki keluarga di kota. Pemilik bengkel itu ternyata masih satu suku dengannya, dan kampungnya juga masih satu provinsi dengannya. Pemilik bengkel tersebut mengizinkannya untuk tinggal di sana untuk bekerja, tetapi ia belum digaji seperti karyawan lainnya. Ia hanya diberikan sekedar untuk kebutuhannya. Ia tidak paham mengenai bengkel, tetapi ia belajar kepada karyawan yang ada di bengkel tersebut Setelah sekian lama bekerja di sana, ia mulai paham dengan bengkel. Suatu hari mereka makan bersama dengan keluarga pemilik bengkel tersebut. Ia disuruh menghubungi orang tuanya menggunakan telepon pemilik bengkel tersebut. Orang tuanya juga sempat berbicara dengan pemilik bengkel tersebut. Kemudian pemilik bengkel tersebut memberikan uang kepadanya untuk dikirim ke kampung sebagai ganti upahnya selama bekerja di bengkelnya. Ia sudah diberikan gaji tetap karena ia sudah paham tentang bengkel seperti karyawan lainnya. Ia juga sering mendapatkan uang tip dari pelanggan. Ia menabung uang tersebut dan juga dikirim sebagai ke kampung untuk membantu orang tua dan adiknya. Sekian lama bekerja, ia sudah memiliki banyak tabungan dan memutuskan untuk pulang ke kampung. Ia berencana untuk membuka bengkel sendiri di sana. Ia berpamitan kepada pemilik bengkel tersebut dan sampai menangis karena mereka sudah dianggap sebagai orang tuanya. Pemilik bengkel tersebut juga memberikan modal untuknya. Sampai di kampung, ia membuat bangunan di lahan milik orang tuanya. Ia membeli peralatan bengkel dan mulai membuka bengkelnya sendiri. Ia membuat nama bengkelnya Mendena Bengkel. Namun tak disangka bengkelnya tidak berjalan dengan baik karena pelanggan hanya sedikit, tidak seperti di kota.
Lagi pula tempat mereka bukan jalan lintas sehingga tidak banyak kendaraan lewat di sana. Sekian lama bengkelnya berjalan, ia tidak mendapatkan untung karena sepinya pelanggan. Ia kemudian berencana untuk menutup bengkelnya dan membuat usaha yang baru. Ia berpikir untuk membuat usaha apa yang berjalan lancar di tempat itu. Kemudian ia mendapat ide untuk membuka toko pupuk karena di sana dominan orang adalah petani dan juga tempatnya masih banyak lahan pertanian. Namun ia tidak memiliki modal lagi. Ia menjual seluruh peralatan bengkelnya walaupun dengan harga yang sangat rendah. Sisa uangnya tidak cukup untuk membuka toko pupuk. Namun ia memberanikan diri untuk meminjam uang ke bank. Ia membeli pupuk dan peralatan pertanian untuk dijualnya. Ia membuat nama warungnya Mendina Tani. Barangnya masih sangat sedikit karena modalnya hanya pas-pasan. Walaupun begitu, warungnya begitu ramai karena tempatnya yang strategis dan juga target konsumennya sesuai dengan yang ada di daerah tersebut. Ia kemudian membuat karyawannya karena pelanggannya sudah banyak, barang-barangnya pun sudah lengkap. Ia juga nyewa lahan yang begitu luas untuk menjadikan lahan pertanian. Ia juga mempekerjakan banyak orang di sana. Ia membuat itu karena semua yang dibutuhkan untuk pertaniannya ada di tokonya. Hasil panennya sangat besar ditambah lagi dari hasil toko pupuknya. Ia sekarang bisa menyekolahkan adik-adiknya dan juga membangun rumah orang tuanya. Ia sekarang sudah sukses. Bahkan ia sudah memiliki banyak cabang di tiap-tiap daerah di kabupaten tersebut. Ia selalu memegang prinsip pasti ada jalan. Itulah sebuah kisah yang berjudul Pasti Ada Jalan yang ditulis oleh Ricky Ricardo Limboang. Semoga kisah ini menginspirasi bagi kita semua untuk terus selalu maju dalam menjalani hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.